Halo guys, ketemu lagi dengan saya Andrian Iza di Bea Cukai Samarinda. Kamu pernah nggak sih dapat telepon kayak gini? Halo, saya dari Bea Cukai mau menginformasikan kalau barang saudara kami tahan dulu karena mesti dilunasin bea masuknya. Barangku ditahan macam mana maksudnya itu, Bang? Iya, jadi kalau mau barangnya keluar, saudara mesti bayar 3 juta rupiah ditransfer ke rekening PT Bea Cukai Indonesia. PT Bea Cukai Indonesia, bukannya Bea Cukai ada di bawah Kementerian Keuangan tuh? Iya, betul. Kalau boleh tahu barang saudara ini apa ya? Pak, itu dokumen ada semua Pak, barang saya apa Pak, Bapak bisa lihat di situ ya. Loh, saudara kalau tidak kooperatif, bisa kami Saya yang pidanakan akan loh. melaporkan Bapak ke Bravo Bea Cukai 15.0225. Kayaknya resmi, gak usah diangkat kayak ginian. Istighfar mau bulan Ramadan. Atau pesan kayak gini? Kalau iya, please jangan panik, keep calm, karena itu beneran bukan bea cukai, oke? Di video kali ini aku akan bahas gimana sih cara mudah mengetahui barang kita ditahan oleh bea cukai atau enggak. Nanti tipu-tipu. Ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip biar kamu dapat informasi enggak setengah-setengah. Biasanya nih ya, modus-modusnya tuh banyak banget teman-teman. Jadi orang itu ngaku-ngaku kalau barang kamu ditahan oleh bea cukai, dan orang yang telepon kamu itu mengaku bahwa dia itu pegawai bea cukai. Ada beberapa modus yang memang mereka lakukan. Nah, sini aku mau ceritain salah satu modus yang sering banget dilakukan sama mereka, yaitu melalui modus penjualan online dengan harga yang sangat murah. Aku kasih contoh studi kasus saja ya, untuk kan banyak nih, terutama yang gadget-gadget seperti handphone dan lain-lain yang harganya murah. Banyak akun-akun fake, akun-akun palsu di Instagram yang membuat seperti diskon atau promo dengan harga yang sangat-sangat jauh dari harga aslinya. Kita ambil contoh saja iPhone misalnya, iPhone 12 yang mungkin harganya sekitar 18 juta, tapi di postingan fake akun atau akun palsu sebuah online shop itu mungkin diposting dengan harga maybe katakanlah 4 juta ya, katakanlah 4 juta rupiah. Itu kan nggak masuk akal banget ya, dari harga asli yang 18 juta kemudian diskon atau ada promosi menjadi 4 juta. Itu dari situ aja tuh nggak masuk akal. Tapi ada juga yang orang tuh percaya kalau itu tuh memang beneran asli, beneran ada promo, ada diskon atau ada cuci gudang, dan akhirnya orang itu bayar untuk membeli atau mengikuti promo tersebut. Setelah transfer ke rekening online shop yang palsu itu tuh memang beberapa kita nggak langsung dihubungin sama pihak online store atau online shop tadi, tapi ada selang waktu 1 atau 2 hari. Kemudian setelah itu setelah 2 hari itu akan ditelepon sama orang yang kita nggak kenal melalui nomor pribadi dan mengaku-ngaku dari petugas bea dan cukai. Nah, dari situ dia mengatakan bahwa barang kita tuh ditahan, bla 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 bla. Kemudian intinya barang kita ditahan kalau kita tidak mengirim atau mentransfer sejumlah uang untuk menebus barang tersebut, kita akan dipenjarakan. Intinya seperti itu. Kemudian disertai juga dengan ancaman. Contoh, jika Anda tidak mengirimkan uang sebesar 5 juta ke rekening ini dalam waktu 3 jam atau 2 jam bahkan setengah jam, maka akan ada polisi yang menjemput Anda. Nah, itu asli, itu udah modus yang sering banget dilakukan sama modus yang udah sering banget dilakukan oleh pelaku penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kalau seperti itu teman-teman jangan panik dulu, jangan ibaratnya jangan gerasa-gerusu langsung transfer, tapi teman-teman bisa langsung klarifikasi nih ke Bravo Bea dan Cukai, nomornya ada di sini, atau misalnya dekat dengan kantor bea cukai bisa langsung datang aja ke kantor bea dan cukai. Kemudian ada juga modus yang satu lagi, yaitu dengan
Ayang ya. Kalau kita demam unyu-unyu, itu Ayang yang ibaratnya kekasih online. Waktu itu ada ibu-ibu yang datang ke sini dan cerita bahwa dikirimi sejumlah perhiasan dan uang melalui jasa kiriman seperti pos, JNE, DHL dan sebagainya. Dan sebelum sampai ke situ, biasanya itu ada titik di mana perkenalan online dilakukan. Nah, setelah 6 bulan berjalan, katakan secara singkat cerita, nah si pihak ini cowok, biasanya itu yang korban itu ibu-ibu atau ya cewek-cewek yang udah, mohon maaf, sudah berumur ya, itu menjadi korban, dikirimi ya semacam hadiah gitulah, untuk misalnya untuk Valentine atau untuk hadiah ulang tahun seperti itu, dikirimi perhiasan atau uang. Kemudian ada pihak lain yang tiba-tiba menelpon dan mengaku sebagai bea dan cukai. Nah, kita kan nggak tahu apa-apa ya, kita nggak tahu orang itu di mana, terus barangnya itu kita juga nggak pesen juga. Nah, di sini kita bisa tanya nih, nomor resinya tuh berapa, nomor resi barang yang dikirimi tadi, yaitu bisa cek nomor resi itu di www.beacukai.go.id/barang kiriman, atau bisa juga melalui mobil bea dan cukai yang bisa di-download di Play Store. Mungkin ya buat orang yang sudah sering belanja online, istilah resi itu udah nggak asing, bahkan udah akrab banget buat mereka. Tapi mungkin buat kamu yang ya jarang belanja online atau bahkan belum pernah nih belanja online, jadi resi itu adalah sebuah nomor identitas barang yang diberikan oleh jasa pengiriman seperti JNE, DHL, FedEx, dan Pos Indonesia dan juga sebagainya, yang berfungsi untuk men-tracking atau sebagai bukti bahwa jasa pengiriman sudah melakukan pengiriman ke alamat tujuan. Nah, dengan nomor resi ini kamu tuh bisa men-tracking sudah sampai mana sih barang kamu dikirimkan. Misalnya contoh seperti ini, kamu beli sebuah mikrofon di China. Nah, ketika kamu beli dan sudah dikirimkan, maka kamu akan mendapatkan nomor resi. Ketika kamu masukkan nomor resi itu di website tracking, entah itu tracking yang secara umum general atau website tracking milik perusahaan pengiriman yang kamu pakai, seperti itu, bisa kelihatan barang kamu masih di China atau sudah berada di port yang ada di Indonesia, misalnya Tanjung Priok atau Soekarno-Hatta, seperti itu. Nah, dari nomor resi ini kamu tuh bisa men-tracking bukan hanya tempatnya saja, tapi juga bisa men-tracking sudah sampai mana sih proses kepabeanannya berlangsung, yaitu dengan menggunakan aplikasi mobil bea dan cukai atau dengan mengunjungi website yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Di sini aku contohkan di aplikasi mobil bea cukai, bisa download di Play Store, yaitu ada menu tracking. Nah, di sini ada AWB atau nomor resi ya, tinggal masukkan aja contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Kemudian klik cari barang, karena ini aku ngasal ya, jadi nggak ketemu ya, aku udah siapin contohnya. Nah, ini contoh nomor resi yang aku masukkan di aplikasi mobil bea cukai. Nah, ini ada nih history status, yaitu di sebelah kiri ada tanggal berapa dan juga jamnya jam berapa. Ini kan ini statusnya barangnya masih di bea dan cukai, masih proses. Di sini juga ada keterangannya nih, permintaan dokumen oleh pejabat bea dan cukai. Itu barang kiriman saudara adalah berupa barang bekas. Untuk itu saudara diwajibkan memiliki izin impor barang bekas dari Kementerian Perdagangan untuk dilengkapi izin tersebut guna mempermudah proses penelitian dan proses pengeluaran di bea cukai. Jadi disebutkan secara jelas nih, kenapa barang kamu masih ditahan di bea cukai, karena di sini tuh ada persyaratan yang belum lengkap. Kemudian kalau misalnya udah selesai atau karena ada pembayaran yang harus dilakukan, maka pihak Pos Indonesia biasanya itu menghubungi kamu menggunakan email atau ditelepon langsung untuk melakukan pembayaran ya. Jadi yang melakukan pembayaran itu pihak posnya ditelepon, dan itu pun pembayarannya tidak melalui rekening pribadi tapi menggunakan kode billing seperti ini, kode billing. Kamu bisa lakukan pembayaran melalui mobile banking atau datang langsung ke kasir di bank ya. Seperti itu prosesnya, dan juga tidak mengancam
bea cukai itu tidak pernah mengancam. Jadi kamu tuh diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan kekurangan dokumen atau pembayaran di bea cukai tersebut. Jadi nggak ada yang ancaman 1 jam lah, 30 menit lah, dan sebagainya, ancaman-ancaman sebagainya, seperti itu. Oke, aku kasih beberapa poin penting ya yang perlu kamu ingat betul-betul supaya kamu bisa mengenali ciri-ciri penipuan dan kamu pun selamat dari penipuan ini. Yang pertama, yaitu bea cukai tidak pernah menghubungi kamu dengan nomor pribadi. Biasanya kamu akan dihubungi dengan email atau ditelepon langsung oleh pihak jasa pelayanan ya, jasa pelayanan pengiriman seperti Pos Indonesia, FedEx, DHL dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bea cukai itu tidak pernah meminta pembayaran pajak melalui rekening pribadi, selalu menggunakan yang namanya billing kode billing ya, seperti mungkin ketika kamu membeli sebuah barang di marketplace, nah itu konsepnya sama seperti itu. Ketika check out mendapatkan kode pembayaran dan kamu melakukan pembayaran via mobile banking atau kasir ya. Kemudian yang ketiga yaitu bea cukai tidak pernah mengancam. Bea cukai tidak pernah mengancam dan memberikan tekanan kepada pengguna jasanya. Dari bea cukai sendiri memberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan kekurangan kelengkapan dokumen dan atau kelengkapan pembayaran yang lainnya, seperti itu. Beberapa poin tadi semoga menjadi tambahan wawasan kamu ya untuk lebih tahu tentang bea dan cukai dan terhindar dari percobaan tindakan penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Buat kamu yang masih bingung tentang hal-hal ini, silakan tuliskan di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga mengetahui info yang menarik ini, info yang penting buat mereka supaya mereka bisa tahu nih ciri-ciri penipuan yang ada di kalangan masyarakat yang mengatasnamakan bea dan cukai. See you to the next video, bea cukai makin baik.